Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match ya untuk 5 pertandingan yang memang cukup banyak ya, karena kemarin Bali United lawan Persikabo, Barito Putra lawan Rans. Saya memang belum buat video reviewnya ya. Jadi saya gabung semua di sini dan tentunya memang banyak sekali poin-poin penting yang saya bisa pelajari dari 5 pertandingan ini. Ya, dari Barito Putra dengan Rans, kalau saya bilang ya ini hasil yang memang belum terlalu sempurna ya untuk Barito, karena kan Barito ini kesempatan sebetulnya bisa naik ke atas ya, peringkat atas lagi harusnya bisa, karena ini bermain di kandang sendiri. Apalagi Barito Putra juga ya dalam berapa ini 3 pertandingan terakhir ini belum menang ya, terakhir menang lawan Persis Solo. Jadi ini Barito Putra ya tentunya ada hasil yang kurang baik lah menurut saya lawan Rans. Dan kalau saya bilang pertandingan ini yang menjadi sorotan penting untuk Barito adalah di sektor tengah. Kemarin di preview saya mengatakan ya, kalau di wingback saya juga ingin lihat Coach RD apakah tetap menaruh Hasim Kipuy di sektor wingback apa enggak. Dan ternyata di pertandingan ini digantikan oleh Buyung Ismu. Jadi sebetulnya dari sektor wingback ini sudah ada evaluasi dari Coach RD. Lalu tidak adanya Murilo Mendes, Bagus Kavi ditaruh di sektor kiri. Jadi sebetulnya Bagus Kavi juga penampilannya bagus ya bermain di sektor kiri. Karena berapa kali ditaruh di sebelah kanan justru Bagus Kavi seperti nggak bisa menunjukkan performnya. Tapi ketika kemarin lawan Rans justru Bagus Kavi menurut saya cocok bermain di sayap kiri. Dan salah satunya bisa memberikan assist untuk golnya Gustavo Tocantins ya. Itu golnya juga prosesnya cukup bagus ketika Bagus Kavi memberikan intercept ke tengah ya. Lalu memberikan passing ke Gustavo dan bisa menciptakan gol. Ya, tapi menurut saya evaluasi yang harus diperbaiki lagi untuk Coach RD adalah di sektor tengah. Dari beberapa pertandingan terakhir, saya melihat kekompakan dari Mike Ott dan juga Makan Konate ini seperti belum menemukan kekompakannya lagi. Tapi yang menurut saya paling disoroti adalah performnya Makan Konate. Beberapa pertandingan terakhir ya, Makan Konate ini seperti sudah sulit untuk membagi bola secara cepat. Beda dengan Mike Ott ya, memang posisinya Mike Ott ini lebih ke box to box, Makan Konate lebih sebagai gelandang serang, jadi memang lebih memberikan passing-passing cepat. Tapi sebetulnya tugas yang harusnya dijalankan oleh Makan Konate, ini menurut saya justru menghambat sistemnya Coach RD yang ingin cepat memberikan end passing. Kalau Mike Ott gak ada masalah, menurut saya sudah cukup bagus perannya Mike Ott, bisa menjalankan tugas dari sistem yang diinginkan oleh Coach RD. Tapi kalau saya bilang ya ini dimakan Konate. Makanya berapa kali ya duet dari sektor tengah Barito ketika Mike Ott dengan Makan Konate, ya ini berapa kali justru seperti nggak menemukan chemistry-nya lagi. Kalau Bayu Pradana bermain cukup bagus ya, menurut saya gelandang bertahan yang saat ini bisa menjadi pilihan terbaik ya, ini Bayu Pradana. Salah satu pemain gelandang bertahan yang menurut saya paling konsisten ini Bayu Pradana. Tinggal menurut saya untuk Barito Putra dimakan Konate sih, kalau menurut saya ya. Kalau di Mike Ott sebetulnya nggak terlalu banyak masalah. Cuma untuk kerjasama dengan Makan Konate yang menurut saya justru chemistry-nya seperti belum menemukan lagi gitu, belum matang lagi. Kalau sektor wingback sudah bagus, Coach RD sudah ada evaluasi dari Buyung Ismu yang menggantikan Hasim Kipuy. Lalu nggak ada Murilo Mendes juga terbukti kalau Bagus Kavi bisa menjalankan tugasnya, bahkan bisa memberikan 1 assist. Rizky Pora juga diberikan dari awal ya, turun dari awal dari starting line up dan dia berapa kali bisa mengirimkan umpan-umpan yang manja kepada Gustavo walaupun memang belum terlalu banyak yang maksimal ya. Tapi sebetulnya untuk Barito Putra evaluasi terbesar dari saya ya ini dimakan Konate yang berdampak kepada kreativitas di sektor tengahnya Barito ya. Jadi dengan hasil imbang ini ya semoga Coach RD terus memberikan evaluasi terhadap perform pemain-pemain Barito sejauh ini yang masih terlihat hasilnya inkonsisten ya. Jadi tetap semangat untuk Barito Putra. Lalu next ya ada Bali United dengan Persikabo. Di pertandingan kemarin ya sangat terlihat ya kalau sebetulnya secara 90 menit skema permainan ini Persikabo yang jauh lebih baik menurut saya. Dari masalah pertahanan lalu penyerangan dari sektor tengah ke depan, menurut saya membuild up serangannya ini Persikabo cukup rapi. Sedangkan untuk Bali United memang berhasil menciptakan kemenangan ya dengan mengalahkan Persikabo 2-0. Kalau berbicara hasil memang Bali United menang, tapi menurut saya tetap ya Bali United ini belum ada perkembangan dari Teko. Permainan yang menurut saya cenderung monoton ini terus-terusan dilakukan oleh Teko.
Bahkan ketika sudah unggul 1-0, Persikabo memang terlihat ya berapa kali bisa melakukan variasi serangan. Tapi ya memang Persikabo juga kembali di masalah kualitas pemain. Jadi sebetulnya dari masing-masing tim saya sudah memiliki beberapa evaluasi, terutama dari Bali United yang saya bilang memiliki kualitas pemain yang jauh dari Persikabo ya, jauh lebih baik. Tapi justru dari skema permainannya ini justru kalah dengan Persikabo gitu loh. Sedangkan dari Persikabo yang skemanya sudah baik, sudah terlihat cukup ya minimal bisa memberikan perlawanan yang cukup serius ya kepada Bali United. Ya tapi dengan nggak didukungnya pemain-pemain yang menurut saya sepadan ya untuk menjalankan sistemnya Coach Aji, ya ini juga sangat terlihat sekali di pertandingan kemarin untuk Persikabo. Ya, jadi untuk kemenangan Bali United menurut saya walaupun menang, tapi ya masih ada evaluasi dari Teko, yaitu di masalah penyerangan. Mau sampai kapan penyerangan Bali United yang seperti ini terus kalau terus-terusan mengandalkan passing long ball ataupun individu-individu dari para pemainnya. 2 gol yang tercipta juga kalau menurut saya juga ada kesalahan dari kipernya Persikabo, Fadil. Gol pertama itu yang diciptakan oleh Nofri ya, itu jelas kalau seorang kiper harusnya sudah tahu kalau bola memang nggak bisa sampai goal kick ya lebih baik di outkan saja gitu ya. Lalu gol kedua juga sama, itu harusnya bisa diantisipasi atau di clearance tapi justru lepas. Akhirnya di sini Jefferson ya bisa memberikan gol. Lalu untuk masalah Spaso dengan Jefferson ya memang kalau saya bilang Jefferson yang jauh lebih produktif ya di pertandingan kemarin, padahal Jefferson hanya main sekitar 10 menit ya. Sedangkan Spaso yang bermain sampai menit 80 banyak sekali mendapatkan passing-passing manja ya, tapi belum perfect ya headingan ataupun finishing dari Spaso. Sebetulnya dari target man Spaso ini kan yang dibutuhkan tinggal finishing ya, tapi ya inilah kembali lagi ke kualitas finishing dari Spaso aja ya. Jadi untuk Persikabo juga terlihat tinggal di masalah kualitas pemain. Saya sangat berharap di putaran nanti, di setengah musim nanti ya, bursa transfer ya, semoga Persikabo dari manajemennya bisa melihat ini. Kalau misalkan Persikabo sebetulnya sudah tepat ditangani oleh pelatih Coach Aji Santoso, ya tinggal di masalah pemain aja ya. Semoga di bursa transfer nanti Persikabo bisa mendatangkan pemain yang sesuai dari keinginannya Coach Aji. Ya, jadi untuk Bali United selamat mendapatkan 3 poin. Semoga dengan hasil kemenangan ini Bali United bisa terus memberikan evaluasi terutama dari sisi penyerangan. Ya, sedangkan untuk Persikabo tetap semangat walaupun belum memperoleh kemenangan sama sekali. Ya, tapi kalau dibilang kekalahan ini ya memang sudah berapa kali Persikabo dapatkan ya. Sebetulnya bermain bisa bagus gitu, tapi ya kembali lagi ke masalah pemain ya. Jadi yang saya harapkan tinggal dari pemain Persikabo bisa introspeksi agar menunjukkan perform yang lebih baik lagi di pertandingan berikutnya. Ya, jadi tetap semangat untuk Persikabo. Lalu next ya, ada Arema dengan PSS Sleman. Di sini akhirnya Arema bisa menang 2-1 atas tim tamunya PSS Sleman. Jadi untuk Arema FC dari 5 pertandingan terakhir ini memperoleh 3 kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 kekalahan. Sedangkan untuk PSS Sleman ini dari 5 pertandingan terakhir belum pernah menang sama sekali ya. 3 hasil imbang dan 2 kekalahan. Jadi justru PSS Sleman yang sempat berada di segmen papan atas ya ini justru malah ada inkonsisten. Sedangkan Arema yang sekarang berada di zona degradasi ya justru dengan permainan yang menurut saya sudah terlihat meningkat dari Valente, ya ini bisa membuktikan kalau Arema secara perlahan sudah mulai menemukan performnya lagi. Di pertandingan tadi di babak pertama Arema bermain cukup bagus. Ya, benar-benar PSS Sleman ini seperti nggak berkutik dengan pressing pemainnya Arema FC. Nah inilah yang saya bilang kalau Arema FC semoga dari sisi pertahanan bisa kompak seperti ini. Ya, pressing yang dilakukan oleh pemain Arema ini sangat berdampak sekali kepada penyerangannya Arema. Banyak sekali sebetulnya peluang-peluang dari Arema yang bisa dimanfaatkan menjadi gol ya melalui set play bola hidup. Tapi memang selama 90 menit justru Arema hanya berhasil menciptakan 2 gol dari penalti. Ya, jadi ini kembali lagi ke masalah finishing pemain-pemain Arema. Ya, kalau berbicara dari skema permainan sebetulnya Arema sudah baik lah, sudah cukup bagus. Karena PSS Sleman sebetulnya juga kemarin saat bermain lawan Madura United ini juga bisa bermain bagus. Tapi ya faktor dari pemain depan, lalu pergantian pemain ya yang berapa kali saya selalu kritik kepada Mihail ya, kenapa Todd Ferre dan juga Ricky Cawor yang menurut saya bisa mendongkrak permainan PSS Sleman tapi justru selalu diganti ketika masuk di babak kedua.
Ini juga beberapa kali menjadi catatan penting untuk saya, untuk PSS Sleman nih, dibawa dari Mihail mengenai pergantian pemain. Ya, jadi ketika Arema FC di babak pertama harus bisa disamakan oleh PSS Sleman 1-1, itu juga assist dari Jonathan Bustos kepada Thales ya, yang memberikan heading. Ya, setelah itu babak kedua ya justru ketika PSS Sleman banyak mengganti pemain di sektor sayap, ya kalau saya bilang penyerangan PSS Sleman justru dari sektor sayap nggak terlihat bisa banyak melakukan kontribusi kecuali dari sektor tengah ya. Bustos ini bermain cukup bagus untuk PSS Sleman, tapi kalau nggak didukung dari pemain sayap atau pemain depan untuk melakukan target atau finishing ya, melakukan peluang ya sama aja gitu ya, seperti kontribusinya Bustos seperti nggak terlalu bisa dimanfaatkan. Paling ini yang saya bisa pelajari dari pertandingan tadi antara Arema dengan PSS Sleman. Jadi untuk Arema FC selamat, kalian mendapatkan 3 poin. Ini juga menjadi hadiah untuk memperingati ini ya, korban Kanjuruhan di 1 Oktober besok. Jadi ini kemenangan yang cukup penting juga. Dan semoga dengan kemenangan ini ya Arema secara pelan bisa terus konsisten dengan permainan yang seperti ini. Sedangkan untuk PSS Sleman tetap semangat dengan kekalahan ini ya, tentu saja yang menjadi kritik saya di luar dari perform pemain PSS Sleman, ya ini juga dari pergantian pemainnya Mihail. Ini yang berapa kali menjadi evaluasi atau catatan saya dari Mihail sendiri ya. Jadi tetap semangat untuk PSS Sleman.